Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Rois di channel Project Kewarganegaraan. Di video kali ini saya akan melanjutkan pelatihan dari guru belajar seri pendidikan inklusif, di mana saya sudah sampai dalam topik program pembelajaran individu atau PPI. Nah, seperti yang kita ketahui bersama-sama, di dalam pelatihan ini nanti ada setidaknya 5 topik yang harus kita lewati, yaitu mulai dari identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus, asesmen, penyusunan asesmen, kemudian planning matrix, sampai dalam penyusunan program pembelajaran individu. Nah, apa saja yang akan dipelajari dalam program pembelajaran individu? Coba akan kita pelajari bersama-sama kali ini. Di dalam program pembelajaran individu ada 5 aktivitas yang harus kita lewati. Seperti biasa, aktivitas pertama berisi pengantar sapaan, kemudian alurnya ada di aktivitas kedua, aktivitas ketiga berisi dengan tugas, aktivitas keempat berisi dengan soal yang harus kita kerjakan, dan terakhir adalah berupa refleksi. Baiklah teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama langsung aja kita buka aktivitas yang pertama. Oh ya, jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan juga kalau misalkan teman-teman merasa ini bermanfaat, boleh di-share kepada bapak dan ibu guru yang lainnya biar semakin banyak yang tahu tentang informasi ini. Ya, di aktivitas yang nomor 1 ini adalah pengantar sapaan. Seperti biasa, itu adalah hanya sekedar sapaan bagi kita. Di sini dijelaskan untuk PPI sendiri itu mempunyai komponen, yaitu yang pertama adalah deskripsi tingkat kemampuan sekarang, tujuan, jangka waktu panjang, kemudian jenis layanan khusus, dan evaluasi yang akan kita berikan kepada peserta didiknya. Dan alurnya seperti apa? Jadi kita bisa lihat di sini alur pembelajarannya. Yang pertama, kita mengunduh dulu instrumen dari PPI, mempelajari data hasil asesmen bidang akademik yang telah dilaksanakan pada peserta didik. Kemudian kita latihan penyusunan PPI, ya. Kemudian yang terakhir adalah mengerjakan tes akhirnya. Baik, di aktivitas ketiga ada sebuah penugasan. Seperti biasa, di sini ada instruksinya, kemudian ada tugas yang bisa kita download, dan setelah itu nanti kita akan upload di sini. Nah, kebetulan ini saya sudah ngupload, dan ini coba kita baca terlebih dahulu. Ini adalah latihan praktek PPI, menulis identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan data pada planning matrix yang telah kita buat. Kemudian mendeskripsikan taraf kemampuan peserta didik saat ini, merumuskan tujuan umum, merumuskan tujuan khusus, kemudian merumuskan materi pembelajarannya, merumuskan strategi pembelajaran yang akan dipakai, sampai memberikan sebuah evaluasi. Baik, di sini sebagai referensinya, ini adalah PPI saya yang sudah saya isi, ya. Di sini jenis hambatan dari peserta didik saya adalah hambatan intelektual, ya. Dimana di dalam peserta didik yang memiliki hambatan intelektual ini, dia kesulitan untuk membaca dan menulis, sehingga kompetensi yang ingin saya kejar, yang ingin saya dapatkan dari peserta didik tersebut adalah kemampuan untuk membaca dan menulis. Indikatornya udah saya tulis di sini dan segala macam. Nanti file ini akan saya taruh linknya di deskripsi video ini, jadi teman-teman tenang aja, bisa melihat contoh punya saya. Nah, begitu ya teman-teman. Kemudian di aktivitas nomor 4 itu ada tes formatif PPI. Di sini nanti ada 5 pertanyaan yang harus kita jawab. Soalnya berbentuk sebuah kasus. Coba kita lihat bersama-sama di sini. Gary berusia 12 tahun. Ia lahir tahun 1999, 17 Agustus. Setelah diadakan identifikasi, Gary adalah termasuk anak tunagrahita ringan dengan IQ-nya 70. Ia sekolah di SD Senang Kota Bahagia. Ia, jika dipanggil dan ditanya namanya Gary, dapat menyebutkan nama tidak jelas huruf R-nya sehingga diucapkan Gay. Jika ditanya dengan menunjukkan bapaknya, ia menjawab papa, serta jika ditunjukkan ibunya, ia menjawab mama.
Selain ucapan papa, mama, maem, dan menyebutkan namanya sendiri, Gary bisa mengucapkan pipi. Sehabis pulang sekolah ia selalu bermain di sepeda roda 3, namun masih dijaga jika Gary bermain di jalan raya. Saat pelajaran olahraga, Gary berlari-lari, melompat, dan bermain memanjat pohon di halaman sekolah. Dalam kegiatan bela diri, Gary telah memiliki keterampilan melepas pakaiannya sendiri, makan, ke kamar mandi sendiri. Menurut orang tuanya, Gary suka bermain sendiri tetapi harus ditemani orang yang lebih dewasa. Ia tidak bisa bergaul dengan teman sebayanya pada saat di kelas. Jika diberikan pelajaran yang berat, maka kesehatan Gary mulai tidak memungkinkan. Ia akan kejang-kejang karena memang Gary selalu dalam perawatan dokter. Pada saat Gary di kelas, ia tidak dapat mengikuti pelajaran yang diberikan gurunya di kelas 3 dibandingkan dengan kemampuan siswa seusia Gary. Dalam kondisi seperti ini, maka Gary memerlukan PPI. Berdasarkan kasus nomor 1, maka kondisi Gary untuk analisa yang berkaitan dengan PPI, kesiapan praktik pra-akademik yang telah dicapai adalah kesiapan pra-akademik. Oke, berarti di sini ya ada ya. Dalam kegiatan bina diri, Gary telah memiliki keterampilan melepas pakaiannya sendiri, makan, dan ke kamar mandi sendiri. Nah, itu ya teman-teman ya. Memasang, menjatuhkan benda-benda sederhana ini nggak ada di teks tadi. Cenderung bermain sendiri, asik dengan mainnya sendiri, selalu ditemani oleh orang dewasa. Itu bukan kegiatan berakademik. Lebih suka mengamati teman-temannya daripada interaksi langsung, nggak ada. Tidak naik kelas, ini juga nggak ada ya. Jadi ini yang paling tepat. Gary dapat memakai dan melepaskan pakaiannya sendiri, makan, dan ke kamar mandi dengan sendiri. Baik. Soal nomor 2, perhatikan data berikut ini. Pada saat Gary di kelas, ia tidak dapat mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh gurunya di kelas 3 dibandingkan dengan kemampuan siswa seusia Gary. PPI apakah yang dapat diprogramkan untuk kondisi Gary saat ini? Ahli bina wicara untuk membantu guru menyusun berbagai program latihan bicara. Guru melatih akademik sederhana dibantu orang tuanya untuk Gary dapat mengucapkan nama sendiri dan beberapa kata seperti mama, mimi, maam, pipi, dan papa. Guru olahraga khusus bekerjasama dengan guru kelas mendiskusikan menyusun program latihan melempar bola dan naik sepeda roda 3. Perawatan akan berkonsultasi dengan orang tuanya tentang kebiasaan Gary pada saat makan, atau yang guru berkonsultasi dengan orang tuanya dan telah mendapatkan perawatan dari dokter bahwa jika Gary jadi kejang-kejang maka akan diberi tablet sekali pada waktu makan siang. Ya, di sini berarti yang paling tepat adalah yang B ya. Guru melatih akademik sederhana dibantu oleh orang tua Gary untuk dapat mengucapkan namanya sendiri dan beberapa kata seperti mama, mimi, maam, pipi, dan papa. Baik. Soal yang selanjutnya ini adalah kasus nomor 2. Yani berusia 12 tahun. Ia tergolong siswa yang membutuhkan perhatian khusus. Tempat tinggal Yani jauh dari sekolah luar biasa atau SLB, sehingga Yani duduk di kelas 3 SD yang tidak jauh dari rumahnya. Dengan usia 12 tahun duduk di kelas 3, Yani termasuk anak yang bermasalah. Orang tuanya terlambat memasukkan sekolah karena banyak sekolah yang tidak mau menerima Yani dengan kondisi kurang konsentrasi, agresif, dan tidak dapat duduk dengan tenang. Pada saat guru memberikan pembelajaran, Yani selalu berlari di sekitar kelas atau suka mengambil benda yang dipegang teman lainnya seperti pensil, buku, penggaris, dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan mengganggu konsentrasi teman lainnya dan menyusahkan guru dalam memberikan pelayanan. Dengan hal tersebut, guru kelas, guru pembimbing khusus, dan kepala sekolah menyusun program pembelajaran individu atau PPI dengan harapan agar Yani dapat diberikan layanan sesuai dengan kondisinya sehingga tujuan yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Nah, berdasarkan contoh kasus kedua, prosedur, teknik, materi, dan faktor motivasi khusus yang kurang tepat diprogramkan untuk PPI ini adalah: teruskan dengan materi kurikulum akademik yang bagus sehingga Yani dapat sering kembali ke kelas biasa. Intervensi dengan individu, baru kemudian dengan kelompok kecil 2 orang atau 3 orang. Ahli bina wicara untuk membantu guru menyusun berbagai program latihan wicara menggunakan penanganan modifikasi tingkah laku, atau yang intervensi dengan individu, baru kemudian dengan kelompok kecil 2 orang
Ya, di sini berarti yang paling tepat adalah yang A, yaitu meneruskan dengan materi kurikulum akademik yang bagus sehingga Yeni dapat sering kembali ke kelas biasa. Baik, soal yang selanjutnya. Berikut ini adalah jenis model program PPI. A. Model yang memiliki komponen latar belakang, isi, kasus, tujuan, jadwal, dan evaluasi. Model yang memiliki komponen identifikasi siswa, kemampuan sekarang, rekomendasi, catatan kesehatan, perhatian khusus, tujuan jangka panjang dan pendek. Ya, itu adalah mungkin yang paling tepat ya, dibandingkan yang lain ini masih kurang lengkap ya, dan juga di opsi jawaban yang lain itu juga tidak menunjukkan jenis model program dari PPI. Jadi ini adalah yang paling tepat, yang B. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 5, soal yang terakhir ini teman-teman. Soal nomor 5. Aspek-aspek yang akan dievaluasi dalam PPI meliputi tes intelektual, tes sosial dan emosi, tes kemampuan kecerdasan, kemampuan sosial dan emosi, tes hasil belajar, intelijensi, tes sosial, bahasa dan laporan perkembangan, tes asesmen kompetensi minimum. Ini malah salah, jelas salah ya. Atau yang D, E, tes kemampuan akademiknya, intelijensi, perilaku sosial, kemampuan bahasa, riwayat perkembangan anak. Nah, ini yang paling lengkap adalah yang E, yang paling benar. Oke, kita finish kuisnya. Dan kita tunggu sebentar, dan alhamdulillah ini dari 5 soal kita udah benar semuanya, dapat 100. Kemudian kita bisa melanjutkan ke tahap yang berikutnya, atau ini mungkin udah yang paling akhir ya. Nah, berarti ini udah yang paling akhir. Di sini juga ada yang namanya progress barnya, sudah menunjukkan 100% komplit. Artinya kita sudah menyelesaikan semua topik dengan benar. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal menunggu sertifikat senilai dengan 32 jam pelajaran, yang biasanya itu bisa kita lihat di dalam dashboard ya, ada di dalam menu sertifikat. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Kalau teman-teman semuanya merasa ini bermanfaat, silahkan di-share biar semakin banyak yang tahu tentang informasi ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di konten-konten yang selanjutnya.